Nah, di sini love of learning ini ada pengertiannya nih teman-teman. Love of learning ini juga adalah karakter strength dari setiap individu. Nah, di sini kecintaan belajar atau love of learning ini yaitu kekuatan karakter yang mengarahkan individu untuk selalu ingin mempelajari hal-hal baru, untuk mengembangkan keterampilannya atau memperkaya pengetahuannya yang telah dimiliki. Individu menganggap belajar sebagai suatu tantangan. Nah, jadi orang yang memiliki karakter strength love of learning ini selalu ingin mempelajari banyak hal seperti itu, Alia dan Dira. Nah, di sini juga love of learning ini mempunyai karakter dan sifat. Love of learning salah satu pandangan melihatnya sebagai bagian asli dari sifat manusia. Terutama jelas sekali terlihat dalam sifat seseorang yang masih muda, yang memiliki dorongan besar untuk belajar tentang dunia mereka. Nah, di sini kan tertulis seorang yang masih muda. Sebenarnya orang tua pun ada sifat atau karakter love of learning-nya. Cuma kalau yang orang tua itu kan pengalamannya udah banyak lah istilahnya seperti itu kan. Kalau yang masih muda seperti kita saat ini itu masih banyak pengen mempelajari banyak hal baru gitu. Kayak misalkan teman-teman nih misalkan belum bisa main basket, misalkan seperti contohnya seperti itu, teman-teman pengen nih belajar, wah kayaknya seru nih main basket. Nah, jadinya teman-teman pengen belajar main basket seperti itu. Nah, tetapi dorongan tersebut muncul dalam rentang hidup yang pasti. Nah, tadi teman-teman yang saya bilang. Nah, atau biasa disebut dengan motivasi evenstance, yaitu dorongan berkompetensi di dalam hidup yang tentu memerlukan sifat love of learning untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini dikutip dari Putih 1959 dalam Peterson dan Seligman tahun 2004. Bisa dilanjut, Kak Anjali? Oke, teman-teman, sebelumnya pada sesi kali ini kita ngebahas materi ya, jadi jangan kaget gitu kalau misalkan kok tiba-tiba ada materi. Nah, inilah materi yang bakal kita sampaikan di coaching ini terkait love of learning atau cinta belajar. Nah, cinta belajar ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya itu ada motivasi untuk belajar, khususnya dari motivasi internal. Kan kemarin juga pas lagi sesi coaching pertemuan pertama, kita ada yang nanya, di sini juga ada beberapa yang jawab kalau misalkan keinginan untuk belajar itu lebih kuat karena motivasi ya dari diri sendiri. Nah, selanjutnya juga faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk cinta belajar adalah pemikirannya atau mindset dan perasaan positif ketika belajar. Jadi ketika seseorang itu belajar, jika dia menganggap belajar itu menyenangkan, sebagai suatu tantangan, rasa puas ketika sudah belajar, nah, ataupun emosi positif yang lainnya kayak gembira, bahagia. Nah, itu tandanya seseorang tersebut mendapatkan faktor yang mempengaruhinya untuk cinta belajar. Selanjutnya mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, atau bisa kita bilang seorang yang cinta akan belajar ini, dia bisa lebih terpengaruhi kalau misalkan dapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, baik dari teman, kerabat, keluarga, guru atau dosen, dan lain sebagainya. Dukungan dari lingkungan sekitar juga nggak cuma terpatok sama makhluk hidup aja, tapi bisa juga di luar dari itu, kayak misalkan benda-benda atau hal-hal yang membuat kita menjadi lebih termotivasi lagi atau lebih terpengaruh lagi untuk cinta akan belajar. Nah, selanjutnya mampu membuat keputusan. Seorang yang mempunyai cinta belajar itu biasanya bisa atau mampu membuat suatu keputusan bagi dirinya sendiri, khususnya keputusan dalam hal belajar. Selanjutnya yaitu serta memiliki komitmen yang kuat dalam proses belajarnya. Nah, kalau misalkan seseorang yang udah punya cinta belajar yang tinggi, biasanya dia tuh mempunyai komitmen yang lebih tinggi dalam proses pembelajarannya. Jadi, dia ingin menguasai itu dan dia pasti komitmen atau istiqomah untuk menjalankannya.
Dan perlu teman-teman ketahui juga, kalau cinta belajar ini nggak cuma dalam aspek bidang akademik aja ya teman-teman. Jadi cinta belajar ini juga bisa ke ranah non-akademik gitu. Mungkin bisa dilanjut Bang Dando ke slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas terkait faktor-faktornya. Selanjutnya itu cara menanamkan atau bisa dikatakan cara meningkatkan love of learning gitu. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti punya karakter love of learning. Cuman tingkatannya itu berbeda-beda. Ada yang love of learning itu tinggi, ada yang mungkin di tengah-tengah, ada juga mungkin yang di bawah kayak gitu. Nah, di sini kita pengen nih meningkatkan love of learning-nya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya caranya itu ada banyak banget. Dan beberapa referensi itu ada yang beda-beda, tapi rata-rata kurang lebihnya sama kayak yang kita bakal paparin hari ini ya teman-teman. Nah, ini nih ke-6 cara ini yang udah kita simpulin yang sekiranya emang ini tuh bisa benar-benar berjalan untuk diri kita masing-masing meningkatkan love of learning. Yang pertama, yaitu bisa menemukan minat dan gairah terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan seseorang udah menemukan minatnya atau keinginannya untuk menjalankan atau mempelajari sesuatu, nah pasti dia bakal lebih termotivasi atau lebih terdorong untuk cinta akan belajar. Namanya cinta akan belajar itu kan dia nerima apa adanya gitu, baik yang dia suka ataupun dia nggak suka, ataupun baik yang dia pilih ataupun enggak, pasti kalau orang yang udah mempunyai love of learning, dia akan mengambil hal itu gitu. Jadi dia orangnya menerima tantangan dan ingin mencobanya untuk menguasainya hal tersebut ya. Jadi bukan milih-milih, kayak misalkan nih dalam bidang akademik mata kuliah kan yang wajib nggak bisa kita tolak dong. Nah, kalau misalkan orang yang punya love of learning tinggi, ya dia bagaimanapun caranya dia akan berusaha untuk menguasai mata kuliah yang sedang dijalaninnya kayak gitu. Jadi nggak dia hindarin. Selanjutnya yaitu melakukan pembelajaran praktis. Maksudnya adalah melakukan praktek gitu atau terjun langsung. Jadi apa yang udah dia pelajarin, biar lebih mudah atau lebih bagus lagi nih cinta belajarnya, dia akan mempraktekannya. Nah, kayaknya dari beberapa teman-teman tuh jawabannya kemarin juga ada yang bilang salah satunya itu biar lebih bagus lagi kita mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari ya, atau ke lingkungan sekitar kita. Nah, itu ternyata bisa banget meningkatkan love of learning-nya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu jadikan belajar menyenangkan. Nah, yang tadi nih kalau misalkan teman-teman merasa belajar itu udah menyenangkan, berarti sebenarnya teman-teman udah punya love of learning kan. Tapi tingkatannya itu segimana? Ya, kita lihat dari apakah belajar itu bagi diri kita itu menyenangkan atau tidak gitu. Jadikan belajar menyenangkan itu gimana sih caranya? Itu banyak variatif banget. Bisa dengan cara kita membuatnya lebih have fun gitu, mungkin dengan ada ice breaking-nya terlebih dahulu, atau ada tebak-tebakan tapi yang mengarahkan kepada hal pembelajaran kayak gitu. Jadi membuat belajar itu nggak monoton gitu, atau diselingin dengan waktu-waktu istirahat yang menyenangkan, yang juga merehatkan kayak gitu, nggak membebani pikiran ya. Nah, yang keempat nih temukan gaya belajar. Nah, alhamdulillah nih teman-teman di sini udah pada tahu kan gaya belajarnya itu apa, karena kemarin juga ada sempat ditanya di grup WhatsApp ya. Nah, ketika teman-teman udah dapet nih gaya belajar teman-teman apa, nah itu harus dipraktekkan teman-teman, harus dilakukan. Jangan sampai misalkan teman-teman gaya belajarnya adalah visual. Yang dimana visual ini itu melihat kan ya, melihat apa yang dia pelajarin kayak gitu. Dia fokusnya pada penglihatan. Nah, kalau misalkan teman-teman sebenarnya itu visual tapi malah mengandalkannya audio, nah itu kan pasti nggak nyambung kan ya, nggak bakalan mudeng gitu kan. Biasanya kalau visual tuh melihat gitu, terus kadang-kadang juga dicatat, tapi kan kalau audio kan lebih suka mendengarkan kayak gitu. Jadi harus sinkron nih antara gaya belajar teman-teman sama yang teman-teman praktekin dalam belajar itu kayak gimana. Kelima, selanjutnya itu adalah lakukan diskusi. Nah, biasanya kan kalau di perkuliahan kita suka kadang-kadang ada yang dosennya itu ceramah aja atau enggak temennya ceramah aja kalau misalkan presentasi. Nah, kalau misalkan ada hal kayak gitu pasti monoton aja kan, bawaannya kayak bosen aja. Nah, teman-teman bisa melakukan diskusi baik itu saat perkuliahan itu dengan mengajukan usulan ataupun di luar dari perkuliahan tersebut agar lebih memahami mata kuliah yang sedang dipelajari di semester tersebut.
Dan yang terakhir yaitu adalah mendapatkan dukungan ataupun motivasi ekstrinsik yang tadi aku bilang. Bisa dengan meminta dukungan dari orang tua atau melihat dari perjuangan orang tua, itu kan udah termasuk bisa mempengaruhi kita dan meningkatkan kembali cinta belajar kita kan. Ataupun mendapatkan dukungan dari teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan mendapatkan banyak dukungan nih dari orang-orang sekitar, biasanya kita bakal lebih termotivasi lagi, bisa lebih meningkat lagi cinta belajarnya. Jadi lingkungan yang baik itu juga menentukan cinta belajar kita itu tahapnya udah sampai mana gitu teman-teman. Mungkin bisa dilanjut oleh Bang Danu. Oke, kita lanjut nih. Di sini ada dampak love of learning terhadap human functioning. Nah, yang pertama ini mendorong seseorang untuk mencari penghargaan ekstrinsik. Nah, yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Anjali, kita itu sebagai manusia kayak istilahnya pengen banget gitu loh, pengen dapat motivasi dari orang lain. Dan dari sini pun kita ingin mencari penghargaan intrinsik. Sebagai contoh, ketika kita telah mengerjakan tugas, ketika kita telah mengerjakan kuis, kita pengen dong dinilai ininya, kuisnya, terus tugas kita. Nah, inilah penghargaan intrinsik. Selanjutnya itu ada meningkatkan seseorang dalam memiliki motivasi belajar, berprestasi, dan mampu membuat keputusan dalam hidupnya. Nah, orang yang memiliki karakter strength love of learning yang tinggi, ia pasti mempunyai motivasi terus untuk belajar, untuk berprestasi, dan mampu membuat keputusan. Maksudnya membuat keputusan seperti contoh, ketika saya mempunyai masalah nih, saya ingin menyelesaikan, dan saya pun tahu bagaimana saya menyelesaikannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan kecintaan terhadap belajar atau love of learning berpengaruh terhadap orientasi motivasi, kompetensi, nilai, dan kesenangan yang dikembangkan. Nah, ini dikutip dari Peterson dan Seligman tahun 2004, halaman 164 sampai 166. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak mengenai love of learning? Untuk Dira dan Alia. Jadi Dirga. Iya, gimana Dira, Alia, udah paham atau ada yang mau ditanyain? Udah paham dari Dira. Oke, mantap. Makasih Dira. Kalau Alia gimana? Mana nih? Kak, aku mau nanya nih Kak. Ya, boleh. Apa tuh? Nanya yang mana? Kak, aku mau nanya tapi ini suara aku putus-putus gak ya Kak? Enggak kok. Enggak. Lancar. Lancar. Oh. Jadi kan tadi ya Kak, di faktor yang mempengaruhi love of learning tuh kalau nggak salah yang terakhir ada yang komit. Tapi buat aku gitu Kak, buat bikin komitmen itu atau istiqomah itu susah banget. Kira-kira ada tipsnya nggak dari Kak Safira atau Bang Danu supaya kita bisa mempunyai komitmen yang kuat? Oke, makasih Alia atas pertanyaannya. Bang Danu mau jawab dulu atau gimana? Mungkin dari saya dulu kali ya. Boleh. Di sini kan memiliki komitmen yang kuat dalam proses belajar. Nah, kalau saya pribadi ya, mungkin cara orang berbeda-beda, tapi ini adalah cara saya ketika saya yang tadi saya bilang, ketika saya belajar basket, ketika teman-teman saya sudah melebihi dari saya, nah di sini saya ngelihat nih, iya masa iya saya nggak bisa sih kayak mereka.
Nah, di sini saya mempunyai komitmen supaya saya bisa mengalahkan mereka, seperti itu. Itu kalau di yang non akademik. Kalau yang di akademik ya mungkin teman-teman tahu kayak di lagi mengerjakan tugas nih. Apalagi sekarang kan ada yang individu, ada yang kelompok tugas akhirnya. Nah, di sini saya tuh selalu berpikir masa yang ini, maaf ya, ini emang misalkan dalam diri saya, masa yang biasanya males tiba-tiba udah selesai, tapi kok saya belum gitu loh. Gue nggak mau kalah nih dari dia gitu. Kalau saya itu komitmen saya itu ngelihat dari orang. Mungkin dari Kak Anjali gimana? Ya, kalau aku tambahin aja mungkin ya. Kalau aku pribadi sih untuk bisa komitmen ya, kita ingat lagi tujuan awal kita tuh apa sih gitu. Terhadap apa yang emang kita pelajari gitu, apa yang kita hadapin gitu kan. Balik lagi tadi ke konteks yang aku bilang bahwasannya ada hal-hal khususnya di cinta belajar ini dia nggak bisa milih, dia nggak bisa cuman ngelakuin milih apa yang dia suka aja, nggak bisa kayak gitu kan. Contohnya kayak tadi kalau untuk akademik mata kuliah misalnya. Nah, kita ingat-ingat lagi tujuan kita tuh awal kuliah tuh untuk apa sih? Untuk apa sih kita ngambil jurusan psikologi? Kayak gitu. Ingat-ingat lagi. Kalau misalkan kita lulus, seandainya nanti kita lulus dapat gelar sarjana psikologi, cuman hasilnya cuman kayak gitu aja gitu, nggak ada ilmu yang nyantol atau nggak ada ilmu yang bisa benar-benar diimplementasiin setelahnya, ya berarti kan kayak sayang-sayang ya, kayak sia-sia gitu kita belajar selama ini gitu. Jadi jangan sampai komitmen kita tuh putus di tengah jalan hanya karena suatu faktor-faktor yang mengganggu, misalkan sosial media lah yang sekarang udah canggih banget, udah banyak banget hal-hal yang hiburan-hiburan yang benar-benar menyenangkan gitu ya, yang bikin-bikin kita tuh kayak jadi kaum rebahan. Nah, itu kan pantangan banget ya yang bisa memutus komitmen kita dalam hal belajar kayak gitu. Jadi ingat lagi tujuan kita tuh untuk apa, akhirnya itu tujuannya pengen mencapai apa. Kalau misalkan itu nggak kecapai, apa dampak negatifnya buat kita gitu. Jadi ingat-ingat lagi itu biar kamu merasakan, oh iya ya dulu tuh pernah berjuang loh, dulu tuh pernah sekomitmen itu, tapi kenapa sekarang enggak. Nah, itu balikin lagi, tanya kepada diri sendiri, ingat sama tujuannya. Gimana Alia, udah kejawab belum? Oke, Kak, udah kejawab. Makasih. Oke, sama-sama. Berarti udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya? Udah cukup, Kak, kalau dari aku. Oke, kalau dari Dira udah cukup juga kah? Cukup Kak, cukup. Oke, baik. Makasih Alia sama Dira. Nah, kita lanjut ke next ya, Bang ya. Ke tahap selanjutnya. Lanjut ya. Selanjutnya kan di sini kita berdua selaku coach yang ngejelasin nih tentang love of learning. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan lagi nih buat teman-teman. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah ada solusi lain yang bisa kamu lakukan dalam kendala teman-teman? Nah, kan kemarin teman-teman itu udah menjelaskan nih kendala teman-teman pada saat di semester 2. Mungkin dari Alia dulu kali ya. Alia masih ingat nggak kendalanya pada saat presentasi, pada saat sesi sebelumnya? Oh ya, Bang. Jadi kendala aku tuh kemarin kan kendala eksternalnya sinyal, terus internalnya tuh lebih ke mood diri sendiri kan, motivasi dari diri sendiri yang kurang sama lingkungan suasana rumah yang kurang kondusif gitu ketika belajar, jadi gampang gak fokus. Solusinya mungkin aku bakal cari tempat ternyaman buat kalau lagi kuliah gitu, tempat ternyaman yang jauh dari anak-anak, kebisingan, terus lebih apa ya, kayak lebih memotivasi diri sendiri lagi aja, kayak setiap sebelum mulai kuliah tuh lebih diginiin bismillah ya gitu, di-ngertiin lagi ya materinya, pokoknya lebih kayak motivasi diri sendiri deh, sama cari tempat yang nyaman. Berarti
tadi solusinya memilih memilih tempat ternyaman ya. Tempat ternyaman, lalu apa tadi? Alia? Iya, jadi setiap mau mulai kuliah munculin lagi motivasi yang kuatnya gitu. Bikin moodnya tuh jadi seenak mungkin sebelum belajar. Kira-kira motivasi seperti apa tuh? Maksudnya bagaimana cara munculin motivasinya? Kira-kira tahu nggak, Alia? Cara munculin motivasinya ya lebih ingat lagi sama tujuannya kuliah kayak gitu. Kira-kira yang Alia udah sebutin tadi, yang pertama memilih tempat ternyaman, lalu setiap mau mulai kuliah munculin motivasi, itu kira-kira efektif nggak buat Alia sendiri? Efektif sih, dengan cukup efektif. Jadi setiap sebelum mulai kuliah, pertama cari posisi ternyaman, terus sebisa mungkin bikin mood tuh hari itu sebaik mungkin gitu. Jadi sama memunculkan motivasi itu efektif sih kalau buat saya, Bang. Oke, berarti ketika Alia tuh sudah mendapatkan tempat ternyaman, lalu motivasinya udah ada, berarti nggak ada kendala lagi dong. Maksudnya kayak misalkan susah dalam pelajaran gitu, ada nggak, Alia? Kendala di pertengahannya itu mungkin karena kendala eksternal nih, kayak dari dosennya yang ngejelasinnya bikin kurang paham sama gangguan sinyal. Nah, di sini kita ada challenge nih buat Alia. Kan tadi kan Alia sudah menyebutkan nih solusi yang menurut Alia sudah terbaik. Yang pertama memilih tempat ternyaman, terus setiap kuliah munculin lagi motivasinya. Itu belum dilakukan kan sebelumnya? Pernah dilakukan kalau lagi pengen gitu. Nggak selalu tapinya gitu. Nah, berarti di sini kita berdua nih, Kak Anjali sama saya, nge-challenge Alia buat melakukan hal tersebut gitu. Yang pertama kan tadi memilih tempat ternyaman, lalu kedua munculin motivasi sebelum kuliah. Nah, yang ketiga nih, kan tadi kan Alia itu merasa dari eksternal ketika di pertengahan dosennya itu suka ngejelasinnya kurang jelas. Kalau enggak sinyalnya putus-putus gitu. Ya Alia ya. Iya, benar, Bang. Nah, kalau misalkan berdiskusi sama temen kira-kira bisa nggak? Misalkan yang tadi Alia bilang kan dosennya suka nggak jelas ngejelasinnya. Tuh. Kira-kira berdiskusi menurut Alia cocok nggak buat Alia? Nah, iya itu. Jadi kalau aku kadang tuh kalau dosennya ngejelasinnya kurang jelas suka nanya lagi ke temen terus diskusi, itu efektif sih, Bang, buat lebih memahami materinya. Berdiskusi. Oke. Nah, dari Kak Anjali nih. Menurut Kak Anjali gimana buat Alia? Oke, baik Alia. Aku pengen mastiin dulu sih tadi yang untuk mencari motivasi dari diri sendiri dan cara moodnya biar lebih seenak mungkin ya. Tadi kan katanya munculinnya lebih ingat sama tujuan kuliah. Nah, kalau untuk meningkatkan moodnya itu samakah atau beda? Caranya gimana? Kalau untuk meningkatkan mood tuh biasanya tuh sebelum mulai kuliah ya, aku suka nyetel musik terus nyanyi-nyanyi sendiri, pokoknya ngelakuin apapun yang bikin senang, kadang kayak olahraga kecil gitu. Oke. Denger musik sih, Kak, paling ampuh kalau buat aku. Oke, lebih ke denger musik ya. Sama olahraga ya tadi ya? Oke. Iya, tapi nggak olahraga berat sih, cuman peregangan doang. Oke, peregangan. Oke, baiklah. Nah, oke nih, Alia. Tadi aku review ulang ya. Yang pertama kan tadi Alia solusinya cari tempat yang aman. Terus cari motivasi dari diri sendiri biar moodnya lebih enak. Dengan caranya tuh munculin lebih ingat lagi sama tujuannya kuliah.
terus sama juga dengerin musik. Habis itu tadi ada saran dari Bang Danu buat ngelakuin diskusi sama temen. Nah, kira-kira nih, kan kalau teman-temannya kemarin udah mulai challenge-nya itu mereka dari hari ini. Jadi selama beberapa hari ke depan, dari hari sebenarnya kita masih mau nyamain, tapi nanti terserah teman-teman, ntar teman-teman yang milih. Jadi beberapa hari ke depan, tepatnya sampai hari Minggu tanggal 27, itu teman-teman harus melakukan yang teman-teman solusi dari yang teman-teman buat sendiri. Nah, aku pengen tanya kalau misalkan Alia dikasih challenge buat ngelakuin solusi yang tadi udah Alia sebutin, cari tempat yang aman, cari motivasi, ningkatin mood yang enak, terus diskusi sama temen untuk beberapa hari ke depan, Alia siap dan mau nggak? Mau Kak, siap. Oke, baik. Karena penasaran juga sih Kak, apakah solusi ini bakal ampuh gitu setelah dijalani. Oke, siap. Tapi kalau menurut Alia pribadi, yang tadi Alia sebutin, menurut Alia efektif nggak? Kayaknya sih kemungkinan bakal efektif, karena emang pernah beberapa kali dilaksanain juga dan itu efektif sih Kak. Oke, baik. Siap. Mungkin saya balikan dulu ke Bang Danu. Oke, mantap Alia. Ya mudah-mudahan nggak di saat ini doang nih dilakuin. Kalau bisa mas, terusnya dilakuin. Gitu aja. Nah, kita lanjut nih ke Dira. Dira, kemarin kan Dira udah ngejelasin tuh kendala Dira. Jadi belibet ini ngomongnya. Kendala Dira pada saat semester 2 ini. Kalau nggak salah itu waktu itu Dira nyebutinnya kendalanya itu yang saya ingat itu Dira kendalanya karena orang tua suka ngebantu orang tua ya, Dira. Iya Bang, mungkin lebih kayak ke urusan-urusan rumah gitulah biasa. Oke, terus apalagi Dira? Masih ingat nggak kendalanya? Sama mager sih Bang. Waktu itu mungkin mager ini. Oke. Kira-kira ada nggak sih solusi menurut Dira nih biar nggak mager, terus walaupun ngebantu orang tua tapi kita tetap bisa menjalankan pelajaran di semester 2 ini? Menurut Dira ada nggak solusinya? ya ada solusinya. Kalau buat mager, mungkin yang pertama bisa dilakuin fokus sama satu target pas mau belajar. Karena terkadang dia tuh kayak suka misalkan mau belajar apa nih, terus kayak aduh banyak banget, jadi kayak mager deh, jadi kayak udah mager karena terlalu banyak gitu, jadi terlalu banyak yang mau dipelajari. Mungkin solusinya bisa ya udah pas mau belajar tuh fokus aja sama satu target. Misalkan harus mempelajari kayak beberapa, misalkan mau UAS nih terus harus mempelajari beberapa matkul. Nah mungkin bisa Dira fokusin di satu target dulu pas belajar, jadi kayak lebih ngatur waktunya lagi, ngealokasiin waktu buat setiap matkul yang ada gitu. Misalnya hari ini kayak belajar apa, misalkan nge-review perkembangan semuanya Hayat 2 jam gitu. Nah terus untuk nanti istirahat dulu, matkul yang lainnya ntar misalkan habis maghrib 2 jam lagi. Mungkin kayak gitu, lebih ke fokus sama satu target pas belajar sih. Mungkin salah satu solusinya. Terus mungkin istirahat. Istirahat juga maksudnya kalau misalkan udah kalau misalkan Dira udah buat nih tadi kayak durasi buat belajarnya. Nah terus setelah itu misalkan ngambil durasi buat belajar 2 jam, terus mungkin habis itu bisa ngambil jeda kayak mungkin main HP dulu gitu bentar. Tapi mungkin biar main HP yang nggak kebablasan beneran bisa di timer gitu. Terus solusi lagi yang Dira kepikiran, mungkin Dira bisa nulisin motivasi yang ditempel gitu supaya lebih semangat. Terus
Apa lagi ya? Tadi kan ngalokasiin waktu, terus mungkin bisa oh ya belajar bareng-bareng karena jujur belajar bareng-bareng sambil sama teman-teman yang punya semangat belajar juga tuh bikin semangat gitu. Terus mungkin nanti di ending hari misalkan nyiapin reward buat diri sendiri mungkin kali ya. Misalkan Dira udah sesuai hari ini udah sesuai nih belajar sesuai jadwal yang mungkin udah dibuat. Mungkin bisa ngasih reward sesederhana kayak nge-GoFood makanan apa gitu yang Dira suka gitu. Memanjakan diri sendiri gitu ya. Ya, biar semangat lagi besoknya. Gitu sih, Bang. Berarti kan tadi kan mager tuh. Mm-mm. Kalau Dira mager, tapi kira-kira bisa nggak sih? Maksudnya di dalam mata kuliah ada nggak kendala lain selain mager? Palingan gitu kalau ada urusan hal-hal lain yang di luar kuliah, itulah Bang. Misalkan adik-adik atau ngurusin orang tua gitu deh. Itu aja sih palingan kendala dalam proses ini. Jadi berarti bentar. Oh sama mungkin kadang suka ini Dira kan maksudnya kayak suka senang ikut panitia ini. Nah kadang masih suka agak ngerasa kurang belum sebisa itu buat nge-manajemen waktu sih. Oke, berarti solusinya apa tuh? Solusinya manfaatin waktu sebaik mungkin. Jadi kayak ya selagi bisa dikerjain gitu. Soalnya Dira nih deadliners banget kayak motivasi mengerjakan tugasnya suka deadline gitu. Kayak lebih lancar gitu ngerjainnya pas deadline. Ya, kayaknya sih kebanyakan orang begitu ya. Iya, Tapi ya nggak bisa gimana? stres, maksudnya bukan stres juga sih kayak kurang maksimal aja mungkin ya jadinya. Kira-kira yang tadi solusi yang udah Dira jalanin Dira sebutkan itu kira-kira efektif nggak buat ke depan? Kalau buat jawab kira-kira efektifnya kan nggak tahu ya Bang, maksudnya Dira belum ngejalanin nih. Iya. Jadi kayak semoga aja efektif. Oh, berarti belum ngejalanin. Siap nggak buat ngejalanin? Iya siap. Boleh dicoba. Jawabnya ragu-ragu nih, jangan ragu-ragu atuh. Iya. Boleh siap. Oke. Eh, Kalau menurut Kak Anjali gimana nih Kak Anjali? Oke, Dira. Ini udah lumayan banyak juga ya, gitu. Udah lumayan oke juga nih dari Dira, udah lumayan rinci. Berarti nanti kalau untuk terkait fokus sama satu targetnya, itu lebih spesifiknya emang Dira bakal kayak mindfulness ya, nggak mau untuk memikirkan tugas-tugas yang lain dulu gitu. Kalau lagi ngerjain satu ya satu dulu, ya nggak? Iya kayak gitu. Soalnya kalau ya itu karena kayak buat solusi dari soalnya kalau dipikirin semua kayak pusing jadi mager gitu ujung-ujungnya. Oke. Nah, kalau pola istirahat tadi juga udah bilang pakai timer atau alarm gitu penanda ya, biar di HP-nya nggak terlalu lama main HP-nya ya nggak? Iya. Oke, menulis Nah, motivasi. Kenapa? iya gitu. Oke. Terus yang tadi ada menulis motivasi-motivasi yang ditempel. Oke, kira-kira motivasinya ini bakal banyak gitu yang Dira tempel atau cuma beberapa aja? Ini aja sih Kak kondisional. Di mana mau nempelnya gitu. Nggak sebanyak gimana. Maksudnya banyak gimana nih Kak? Maksudnya misalkan ada sehari satu kata atau sehari tiga kata, maksudnya bukan tiga kata, sorry, tiga tempelan gitu. Enggak sih. Maksudnya lebih ke satu aja dah. Satu ini jadi motivasi setiap harinya. Nggak ganti-ganti. Oh, satu yang jadi motivasi untuk setiap harinya. Iya.
Oke, terus belajar bareng-bareng sama teman, terus sama dia menyiapkan reward sederhana biar semangat lagi. Nah, kalau untuk beberapa hari ke depan nih, sama yang kayak tadi Al ya, sampai hari Minggu. Nah, kira-kira kita dulu nih. Menurut Dira yang lebih efektif dari semua solusi yang udah Dira sampein, itu yang mana? Atau semuanya efektif? Perkiraan aja dulu, kayak tadi kan Al yang ngira-ngira nih. Mungkin semuanya kan efektif, Kak. Berarti beberapa hari ke depan Dira juga bakal menyiapkan reward nih ya. Oh, kalau itu maksudnya nggak setiap hari juga sih. Iya. Iya, paham. Tapi ada gitu di beberapa hari ke depan bakal memberikan reward kalau misalkan tercapai. Iya, tapi rewardnya maksudnya ngelakuin apapun yang Dira senang gitu. Nggak harus beli GoPay, maksudnya GoFood gitu. Kayak nonton apa gitu, nonton film atau gak apa. Oke, contohnya nonton film ya. Uh, Oke, nah berarti dari 5 solusi ini yang tadi aku catat juga dari kamu, semuanya bakal siap dijalanin untuk kedepannya? Iya, siap. Apa aja tadi Kak nyatet apa? Aku ini yang pertama fokus sama satu target, kedua pola istirahat, motivasi, belajar bareng atau diskusi ya, kata lainnya. Iya. Terus di ending menyiapkan reward. Iya, oke. Boleh sih. Siap. Oke, baik. Mungkin udah itu aja Bang Danu. Oke, terima kasih Anjali dan Dira atas jawaban. Nah, masih lanjut kali ya ke Dira. Dira, karena Dira banyak kan dari solusinya. Nah, kalau menurut Dira, apa aja sih keuntungan dan kesulitan dari pilihan-pilihan yang udah Dira pilih tadi itu? Kalau yang fokus sama satu target, keuntungannya ya jadi bisa terrealisasikan aja gitu. Nggak terlalu kayak kalau mikirin semuanya kan jadi pusing. Nah, kalau fokus sama satu target setiap belajar mungkin lebih bisa dapat impact-nya lebih kerasa gitu mungkin. Keuntungan sama apanya Bang dari pertanyaannya? Kesulitannya. Nah, keuntungannya itu. Nah, kesulitannya mungkin kan fokus sama satu target. Nah, kesulitannya mungkin ada hal-hal yang bisa nanti nge-distract gitu pas lagi prosesnya. Kayak misalnya udah nargetin 2 jam belajar. Tapi entah kan apa yang akan terjadi 2 jam ke depan yang mungkin bisa menjadi distraksi gitu yang bisa ngeganggu. Mungkin kesulitannya, jadi kalau misalnya ada hal yang mengganggu, jadi kan nggak bisa sesuai target gitu. Terus, ya lanjut. Gimana? Iya, ada lagi nggak kesulitan atau keuntungan dari solusi yang udah dipilih oleh Dira? Terus ngasih reward tuh. Mungkin keuntungannya kan lebih ya senang aja gitu. Ngasih nyenengin diri sendiri. Terus kesulitannya mungkin kalau pengen nge-GoFood nggak ada duit. Nggak ada pemasukan. Nggak enak juga minta sama orang tua. Kesulitan Gitu. semua orang seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi atau udah? Cukup ya? Udah sih itu aja. Terima kasih Dira atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih Alia dengan pertanyaan yang sama. Apa keuntungan dan kesulitan dari solusi yang telah Alia pilih? Tadi kan yang pertama itu solusinya cari tempat aman, terus mencari motivasi dari diri sendiri, lalu diskusi sama teman.
Jadi Iya. sama itu kan ya Bang, yang naikin mood dulu sebelum belajar. Kalau yang naikin mood pas belajar, keuntungannya jadi karena moodnya udah bagus, pas belajar itu materi yang disampaikan itu bisa lebih masuk ke otak gitu, bisa lebih mudah buat dipahaminya. Tapi kesulitannya jadi kayak bisa aja di tengah belajar tuh moodnya berubah gitu, mungkin karena dosennya yang nyebelin atau karena gangguan dari adik-adik gitu kan, kadang suka rese gitu Bang, suka ngegangguin. Tapi kalau misalkan yang gangguan dari ade atau orang-orang di rumah itu bisa aja diatasi dengan solusi yang cari tempat aman dan nyaman. Terus hitungan semangat aja gitu buat mengejar target. Tapi kekurangannya kadang aku tuh masih itu gak konsisten gitu. Kadang gak bisa istiqomah sama apa yang udah ditargetin. Kadang motivasinya itu masih naik turun gitu, nggak bisa konsisten. Itu aja sih Bang. Berarti itu aja ya. Ada lagi Alia tambahannya? Udah sih. Oh, udah cukup ya. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Nah, di sini bakal dilanjut nih sama Kak Anjali. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan udah sempat ditanyain beberapa lagi sama Bang Danu ya. Nah, aku pengen tanya lagi mungkin ke Alia dulu nih. Kira-kira dari opsi-opsi yang tadi, Alia mau mengerjakan itu dari kapan? Dari hari ini atau hari besok atau kapan nih? Karena kan kita punya sekitaran akhir atau deadline itu kan hari Minggu ya. Mungkin bisa dicoba mulai besok sih Kak kayaknya. Oke, mantap. Mulai dari besok ya mengerjakannya. Nah, terus abis itu gimana cara Alia untuk menjalankan opsi-opsi tersebut? Untuk menjalankan opsi tersebut, sekarang apa sih kayak munculin keinginan buat ke depan itu bisa cinta sama belajar gitu demi target-target yang udah ditentuin. Oke. Ada lagi? Sama mungkin ini sih Kak, butuh faktor dari lo juga yang kayak ngingetin gitu. Yang ingetin siapa tuh? Iya. Pacar kali, pacar. Someone kah? Bisa jadi. Oh iya, bukan bisa jadi lagi nih Bang, kalau misalkan udah ada cewek lagi. Berarti udah ada itu mah. Iya, udah Nggak bisa ada. jadi lagi. Udah ada nih mah fix. Ya udah, oke. Iya dong, Kak. Bisa aja dari sahabat atau dari saudara, nggak harus. Tapi Sama nggak pacar gitu. harus kali. Tapi yang pasti mah kalian. Yang pasti siapa nih Alia? Temen kah atau ada temen, ada ya someone spesial? Ada sahabat sih Kak. Oke, sahabat. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti minta tolong sama sahabatnya untuk kayak reminder gitu ya atas solusi-solusi yang udah dipilih. Iya benar Kak. Oke, ada lagi kah? Udah cukup. Oke, baik. Nah, kalau misalkan untuk Dira, tadi kalau Dira kapan mau mengerjakan opsi-opsi yang tadi Dira udah sampaikan dan bagaimana Dira menjalankannya? Minggu depan deh. Minggu Boleh kan Kak? Atau ada harus kapan? Minggu depan udah kada luar satu. Serius. Iya serius. Kita Kan kita cuma sampai hari Minggu. Balengin mulai besok dia. minggu pekan ini terakhir. Ya udah berarti nggak ada opsi lagi dong. Nggak mau harus sekarang. Antara hari ini atau besok boleh. Terserah Dira kira-kira
menurut Dira yang lebih efektif karena kita minta terakhirnya itu hari Minggu ya gimana? Sabtu deh. Berarti Sabtu Minggu doang nih nanti dikerjainnya. Iya. Enggak, soalnya sekarang tuh kayak lagi ada mau bikin acara juga gitu loh, Kak. Kayak pengen fokus ke situ dulu juga. Oke, ini kan bisa emang sorry teman-teman biar nggak salah paham, ini tuh jadi hal-hal yang tadi kalian buat itu untuk akademik ya, jadi kayak motivasinya itu buat mata kuliah di semester ini, diskusi temennya juga diskusi terkait mata kuliah semester ini. Itu lebih baik sih bisa diskusi semua mata kuliah, cuman kalau misalkan emang pada saat beberapa hari ke depan emang itu aja yang lagi didiskusikan, nggak apa-apa gitu. Oh, Iya, jadi lebih ke mata kuliah. Jadi ini sebenarnya let it flow gitu loh, kayak list-list kegiatan kalian yang sebenarnya ini kan kalian yang buat tadi, yang kalian bilang sendiri. Nah, ini dikaitkan dengan tugas mata kuliah gitu. Bukan tugas, sorry, mata kuliah. Jadi mau diskusi terkait tugasnya atau terkait mata kuliahnya, itu bebas. Gitu. Yang penting ya jangan sampai ngeberatin teman-teman. Aduh harus ngelakuin banget ya. Ini kan karena tadi kan teman-temannya udah pilih. Nah, jadi seiring berjalannya waktu pasti ada dong kayak besok nggak mungkin nggak ada sih diskusi kayaknya kalau udah mau tugas-tugas akhir kan. Terus kayak pola istirahat pasti ada aja kan. Dira nggak mungkin kan besok nggak istirahat. ya udah mulai besok boleh. Oke mantap. Dira baru kebuka nih Dira nih kayaknya. Jangan terpaksa gitu dong, Dira. Iya. Bang Danu perasaan sujon mulu kerjanya. Kagak nadanya, soalnya nadanya begitu. Dira kayaknya sedang lelah sekali bang. Enggak. Oke. Semangat terus, Dira. Iya, Bang. Semangatin nih, disemangatin. Iya, aduh semangat banget. Wih, mantap. Oke, baik. Nih, terus kalau misalkan terkait cara menjalani, kayaknya Dira udah rinci banget ya di solusi. Nah, kalau selanjutnya nih Dira, kalau kendala-kendalanya yang bakal menghalangi sekiranya apa sih yang menghalangi opsi-opsi Dira tadi? Sama apa aja yang dibutuhin buat penunjang solusi itu bisa terjalankan? Itu bukannya udah kata tadi kesulitannya. Kesulitan sama kendala samanya kan lebih ke kayak nanti distraksi gitu loh. Distraksi Yang aja ya? Heeh. Oke, kalau yang dibutuhin? Yang dibutuhin ini maksudnya yang dibutuhin dalam hal apa nih, Kak? Dalam hal opsinya. Misalkan kayak fokus sama satu target, Dira butuh someone gak yang buat biar orang itu, biar kita fokus sama satu target gitu. Butuh teman gak misalkan. Itu tahu kalau pola istirahat berarti butuh timer tadi, menulis motivasi berarti butuh apa tuh namanya? Kertas gak gitu. Belajar bareng-bareng berarti butuh temen gak? Terus kalau misalkan reward berarti butuh uang nggak atau butuh kuota nggak gitu. Kalau ngerasa kalau bilang butuh bakal di-share. Gimana? Jadi yang dibutuhin apa aja? Apa tadi aku yang jawab ya malah ya? Iya, itu kan butuh semuanya, Kak. Oke. Teman pasti butuh buat ngerimain pasti. Terus apa sih? Tekad yang kuat. Bisa tekad yang kuat. Iya. Kayak oke, mau distraksi apapun nggak beresin nih, gue punya target segini gitu. Oke, baik. Ada lagi, Dir? Udah cukup, Kak. Oke, kalau untuk Alia gimana Alia? Alia kan butuh someone. Mana tadi? Pertanyaannya terkait sekiranya ada kendala yang bakal menghalangi pelaksanaan yang tadi udah Alia sebutin atau enggak, selain distraksi juga di rumah nih, sama apa aja yang dibutuhin buat penunjang dari solusi-solusi Alia? Ada sih Kak, mungkin apa ya, kendalanya tuh kan
kayak kendalanya kalau apa sih di pertengahan belajarmu turun gitu gara-gara dosennya yang nyebelin atau karena gangguan dari adik-adik di sini. Terus apa tadi apa aja yang dibutuhkan ya kayak Iya. yang dibutuhin buat pertama buat naikin mood pastinya itu list lagu-lagu yang enak menurut aku. Terus makanan juga makanan-makanan yang bisa bikin apa sih senang gitu, makan makanan enak. Terus sama itu support system. Support system dari apa? Sama Dari dong. teman. Tentu saja. Kira Apalagi. Kasihan itu yang jomblo nggak ada support sistemnya. Yang jomblo siapa sih? Kayaknya kayak saya aja, Bang Danu. Ini dia udah punya soalnya. Kayaknya yang dia. Kayaknya ya Kak, nggak tahu juga. Iya kan kayaknya aja, gak tahu juga. Tenang Dir, aku jaga Dir, maaf Dir. Lanjut. Oke. Nah, berarti nih oke ya. Tadi kan udah nih kendala sama yang dibutuhin apa aja. Nah, sekarang aku mau ngejelasin terkait sistematikanya. Jadi yang tadi teman-teman yang udah sebutin opsi-opsinya kan teman-teman insya Allah mau mulai besok ya. Nah, opsi-opsi itu nggak harus dijalanin satu hari itu semuanya gitu. Enggak. Jadi emang tergantung dari kesiapan teman-teman. Misalkan besok mau diskusi dulu, mau fokus satu target dulu, nanti di hari Jumatnya apa, di hari Sabtunya apa, di hari Minggunya apa gitu sampai semuanya bisa terjalankan. Atau mau diulang lagi misalkan di hari Kamis mau diskusi, Jumat diskusi lagi, Sabtu diskusi lagi, tapi opsi-opsi yang lain tetap terjalankan gitu. Jadi itu kita balikin lagi ke teman-teman dan nanti bakal kelihatan hasilnya gimana, yaitu yang merasakan adalah teman-teman sendiri. Nah nanti jadi kalian itu cuman untuk melis kegiatan. Formatnya udah kita kirim kemarin di grup. Formatnya ada kayak gitu di Word. Jadi teman-teman tinggal isi aja. Contohnya nanti bisa dihapus kalau teman-teman udah selesai pahamin. Kayak gitu. Nanti ada hari tanggalnya, ada waktu sama kegiatannya. Nah, nanti kegiatannya mungkin lebih agak dispesifikin dikit ya, teman-teman. Misalkan kalau teman-teman di hari Kamis lagi diskusi sama teman-teman kelas misalkan terkait mata kuliah apa. Gitu. Terus misalkan pola istirahat. Misalkan dari jam 13.00 sampai jam 14.00 istirahat tidur gitu, udah gitu aja. Kalau istirahat makan nggak usah spesifik ya, tapi kalau misalkan kayak diskusi terus buat motivasi, itu kata-kata motivasinya apa, terus ditempelnya di mana, dan kalian misalkan harus dilihat untuk setiap hari, nah itu juga dicatat gitu. Jadi cuman ngelis aja yang benar-benar kalian realisasikan dari solusi-solusinya kayak gitu teman-teman. Nah nanti gimana Kak buktinya? Kalau bukti kita tuh bener-bener ngelakuin, kalau tidur mah nggak usah difoto Neng. Tapi kalau misalkan kayak diskusi, reward, itu bisa di SS atau di foto gitu. Satu aja, buktinya satu kegiatan satu. Kita nggak mau ngeberatin teman-teman, intinya teman-teman mengasih bukti ke kita dan menjalankan itu dengan jujur. Ada yang mau ditanyain? Kalau yang support system itu berarti Kak itu harus di SS gitu kalau misalkan ada yang ngingetinnya. Gitu. Video call. Kan support system itu kan yang dibutuhkan ya sebagai pembantu gitu, membantu kita. Nah itu mah nggak usah Neng, jadi solusi-solusi aja. Kan solusinya tadi kalau kamu solusi opsi-opsi yang tadi, nanti kita bakal ngingetin kalian juga kok. Nanti habis ini dikirim ulang tadi solusi Alia apa, solusi Dira apa, biar nggak lupa gitu. Jadi foto saat menjalankan si solusinya itu ya? Iya betul. Nanti filenya dikirim kemana? Insya Allah hari Senin nanti kita tagih filenya, tapi nanti kita buat link Google Form dulu, jadi mungkin diupload nih di situ. Jadi hari ini alhamdulillah adalah pertemuan terakhir kita, jadi nanti evaluasinya ataupun yang lain sebagainya itu di grup WhatsApp aja, kayak gitu teman-teman.
Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada lagi nggak? Apa udah cukup jelas semuanya? Jelas, Kak. Oke, jelas. Jangan sampai terbebani nih ya teman-teman, ntar malah nggak efektif jalanin. Enggak, ini mah kayak nyambi aja sih, Kak. Emang harus diskusi tugas gitu kan, nyiapin tugas. Oke, siap, mantap. Yana, Bang Danu ada yang mau ditambahin? Cukup. Oke, baik. Kalau emang masih ada yang belum paham nanti bilang aja di grup ya. Teman-teman makasih banyak untuk malam hari ini, untuk pertemuan terakhir kita tatap muka. Makasih banyak pokoknya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun mengganggu waktu istirahat kalian. Mungkin itu dari saya, sisanya untuk penutupan dan kata-kata terakhir dari Bang Danu. Kata terakhir ya, Allah sedih. Kata-kata terakhir. Oke. Terima kasih buat Dira dan Alia atas waktunya. Mohon maaf juga nih kalau saya lagi di luar karena emang tadi habis ngerjain tugas konseling. Mungkin nanti teman-teman bakal ngerasain lah di semester selanjutnya banyak tugas. Terus apalagi dalam keadaan online seperti ini, wah itu memanage waktunya itu lumayan lah istilahnya. Apalagi saya sambil kerja. Kata-kata terakhir sih paling ini aja ya. Ini agak jijik gitu kan. Sistem adalah segala hal. Dan support system diri sendiri juga boleh kan, Bang? Nah, Iya, betul. betul. Support system terbaik adalah diri sendiri sih sebenarnya. Ya, tas. Kalau nggak ada support system kita nggak bakal bisa seperti saat ini gitu. Baik, terima kasih Dira dan Alia, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Jangan lupa dikerjain tuh. Ya, jangan sampai lupa tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga ya, Bang. Makasih, Kak. Iya. Sama-sama. Makasih Dira, Alia. Sama-sama. Dadah. Terima kasih Kak Jan. Terima kasih Bang Danu. Iya. Dengar ya. Dah. Assalamualaikum.